Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi DigiKlinik. Aplikasi DigiKlinik merupakan aplikasi manajemen pelayanan pasien dan data klinik yang dibuat untuk membantu para tenaga medis dan non-medis dalam melakukan pelayanan dimulai dari pendaftaran hingga pembayaran. Berikut alur penggunaan aplikasi DigiKlinik. Yang pertama harus dilakukan oleh user adalah membangun master data yang terdiri atas master dokter, setup jadwal dokter, setup tindakan, dan mapping tindakan. Kemudian, setelah master data terbangun, maka user dapat menggunakan sistem dari mulai pendaftaran, pelayanan, hingga kasir. Langkah pertama adalah membuat master data. Pada pembuatan master data, yang pertama harus dilakukan adalah menambahkan data dokter ke dalam sistem. Terdapat dua cara untuk menambahkan data dokter ke dalam sistem, yaitu dengan cara upload master data, yang mana kita dapat menambahkan data dokter lebih dari satu. Kemudian cara kedua adalah menambahkan melalui menu yang ada dalam sistem. Dalam hal ini, kita hanya dapat menambahkan data dokter satu persatu. Cara yang pertama, klik menu Others, pilih Master Data, pilih Upload Master Data, kemudian akan tampil halaman Upload Master Data. Pada bagian Master Dokter, tekan tombol Template Dokter, maka akan terunduh template berupa format Excel, yang mana di dalamnya kita dapat mengisi data-data dokter yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Dimulai dari baris ketiga, ketik nama dokter, kemudian NIP. Jika dokter tersebut spesialis, ketik angka 1, jika bukan spesialis, ketik angka 0. Kemudian SIP. Dan jika dokter tersebut mitra, maka ketik angka 1, jika bukan, ketik angka 0. Lakukan hal yang sama untuk data-data dokter lainnya. Setelah selesai menginput, save data tersebut, kemudian tekan tombol browse pada sistem, upload data Excel yang tadi baru kita input datanya, kemudian tekan tombol upload dokter. Cara kedua adalah tekan menu Others, pilih master data, kemudian pilih dokter, maka akan tampil halaman master dokter, kemudian tambah dokter dengan menekan tombol tambah dokter. Maka akan tampil form untuk menambahkan dokter. Input nama dokter, nomor induk pegawai, surat izin praktek, dan jika dokter tersebut dokter mitra, maka checklist pada bagian dokter mitra. Kemudian pilih poliklinik mana tempat dokter tersebut praktek, misalkan poliklinik gigi. Kemudian jika ingin menambahkan username sehingga nanti dokter bisa login menggunakan username tersebut, maka centang buat username, kemudian isi nama username dan passwordnya. Jika selesai, tekan tombol tambah. Disediakan pula menu edit, tekan tombol berikut, maka akan tampil halaman untuk mengedit data dokter yang sudah diinput sebelumnya.
Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan setup jadwal praktek terhadap dokter yang sudah diinputkan ke dalam sistem sebelumnya. Caranya adalah dengan menekan tombol Others, pilih jadwal dokter, kemudian pilih setup. Maka akan tampil halaman setup jadwal, kemudian pilih poliklinik, pilih dokter yang akan di setup jadwalnya, kemudian pilih harinya, hari apa, kemudian jam prakteknya dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian input berapa lama pemeriksaan per pasien, dan ruangan tempat dokter tersebut praktek. Kemudian klik tombol tambah. Maka jadwal praktek dokter akan otomatis terinput ke dalam sistem. Setelah data dokter beserta jadwal praktiknya diinputkan ke dalam sistem, maka langkah selanjutnya adalah menambahkan jenis tindakan beserta tarifnya. Klik menu Others, pilih Master Data, kemudian pilih Setup Tindakan, maka akan tampil halaman Master Tarif. Kemudian pilih tombol Tindakan, isikan nama tindakan yang akan ditambahkan, kemudian pilih kelompok tindakan. Untuk menambahkan tarif pada tindakan, maka tekan tombol tarif, pilih cara bayar, pilih penjamin, kemudian isikan tarif dokter, tarif RS, dan tarif-tarif lainnya. Kemudian ketika selesai, klik tombol tambah, maka data berhasil disimpan. Untuk mengubah nama tindakan, klik tombol edit, kemudian koreksi sesuai dengan nama tindakan yang dikehendaki. Setelah menambahkan jenis-jenis tindakan, maka langkah selanjutnya adalah mengelompokkan tindakan yang telah ditambahkan berdasarkan akses poli. Terdapat dua cara. Cara pertama adalah melalui setup tindakan, kemudian klik tombol poli, kemudian pilih poliklinik di mana tindakan akan ditambahkan. Kemudian klik tombol simpan poliklinik. Cara kedua adalah dengan melalui menu mapping tindakan. Pilih poliklinik, tempat di mana tindakan akan dikelompokkan, klik tombol detail tindakan, kemudian pilih tindakan yang akan ditambahkan. Setelah tindakan ditambahkan, maka klik tombol simpan. Setelah master data terbangun, maka sistem siap digunakan. Langkah pertama yang perlu ditempuh oleh user adalah menu pendaftaran. Terdapat 3 pilihan menu pendaftaran, yaitu pendaftaran pasien baru, pendaftaran pasien lama, dan pendaftaran pasien perjanjian. Berikut langkah pendaftaran pasien baru. Pilih menu pendaftaran, pilih pasien baru, kemudian akan tampil form pendaftaran pasien baru. Isi form sesuai dengan identitas pasien yang mendaftar.
Klik tombol simpan ketika form sudah terisi sesuai identitas pasien yang mendaftar. Kemudian menu pendaftaran pasien lama. Menu ini digunakan ketika hendak mencari data pasien lama yang akan melakukan pendaftaran ulang. Terdapat pilihan pencarian yaitu nomor RM, nama, BPJS, dan nomor identitas. Pilih salah satu metode pencarian, kemudian klik tombol cari pasien. Kemudian tekan tombol pendaftaran. Kemudian, menu pendaftaran perjanjian. Klik menu pendaftaran, pilih pasien perjanjian, maka akan tampil data pasien yang sudah melakukan pendaftaran perjanjian. Klik tombol pendaftaran, maka akan tampil halaman registrasi pasien, kemudian klik tombol daftar pasien untuk melakukan pendaftaran ulang. Setelah pasien selesai melakukan pendaftaran, maka langkah selanjutnya adalah proses penindakan atau pemeriksaan. Langkah pertama yaitu mencari data antrian pasien. Terdapat dua cara. Cara pertama adalah melalui menu poliklinik. Pilih menu pelayanan, kemudian pilih menu poliklinik, maka akan tampil jumlah pasien yang berkunjung ke masing-masing poliklinik. Cara kedua adalah melalui menu dokter. Maka akan tampil daftar antrian pasien dokter pada tiap-tiap polikliniknya. Setelah berhasil menampilkan daftar antrian pasien, maka proses selanjutnya ada proses pemeriksaan atau tindak pasien, yaitu dengan menekan tombol tindak pada pasien yang akan dilakukan pemeriksaan. Maka akan tampil halaman pelayanan pasien yang terdiri atas soal perawat, soal dokter, tindakan, diagnosa, dan pemeriksaan. Klik pada soal perawat untuk mengisi hasil pemeriksaan tekanan darah pasien, berat badan, tinggi badan, nadi, suhu, RR, GCS, SpO2, dan alergi pasien. Klik swab dokter untuk memilih nama paket, kemudian simpan. Kemudian pilih tindakan untuk memilih jenis tindakan. Kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan jenis tindakan. Apabila ingin mengoreksi jenis tindakan, disediakan tombol hapus untuk mengoreksi tindakan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan diagnosa, maka pada halaman ini, dokter menginput diagnosa hasil pemeriksaan pasien. Setelah dipilih, tekan tombol simpan.
Selanjutnya dilanjutkan dengan halaman pemeriksaan. Di sini contoh pemeriksaan mata, maka dokter mengisi data-data hasil pemeriksaan pada halaman ini. Kemudian tekan tombol simpan. Setelah pasien dinyatakan selesai pemeriksaan, maka langkah selanjutnya adalah mengubah status kepulangan. Pada kolom status pulang, pilih keterangan pulang menjadi pulang. Kemudian klik simpan sehingga data pasien akan dilanjutkan ke sistem pembayaran. Setelah pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dinyatakan pulang, maka tahap selanjutnya adalah proses pembayaran. Pilih menu kasir, kemudian pilih submenu pembayaran pasien, maka akan tampil daftar pasien selesai pemeriksaan. Pilih periode tanggal, kemudian tekan tombol cari, maka akan tampil daftar pasien sesuai periode tanggal. Kemudian tersedia tombol untuk mengganti cara bayar. Tekan tombol cara bayar untuk mengganti cara bayar. Ada 3 pilihan, umum, BPJS, dan asuransi. Ketika ingin merubah, tekan tombol ubah cara bayar. Kemudian pilih jenis pembayaran, tunai atau non-tunai. Setelah itu tersedia pula pilihan untuk menambahkan diskon, juga tombol untuk mengoreksi apabila tindakan tidak sesuai dengan pemeriksaan. Dengan menekan tombol berikut, maka tindakan akan terhapus. Jika ingin menambah tindakan, maka tekan tombol tambah tindakan. Jika ingin menambah obat, maka tekan tombol obat. Tulis jenis obat, jumlah satuan, kemudian harganya, tekan tombol simpan untuk menyimpan penambahan obat. Jika pasien membayar cicilan dengan metode cicilan, tekan tombol pembayaran cicilan, kemudian input nominal cicilan, input nama pembayar, kemudian ditujukan untuk apa, tekan tombol simpan cicilan untuk menyimpan cicilan, maka akan tampil billing pembayaran cicilan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk melunasi pembayaran, tekan tombol hitung untuk mengetahui jumlah total pembayaran, kemudian tekan tombol cetak untuk mencetak billing pembayaran. Sekian proses pembayaran. Terdapat beberapa pilihan pembayaran, diantaranya adalah umum, BPJS, asuransi, dan sebagainya. Untuk metodenya sama seperti yang sudah dipraktekkan.